Shalom, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sungguh bersuka cita jikalau pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, datang memuji Dia. Mungkin begitu banyak beban pikiran di dalam hati kita, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Namun satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan kita sungguh boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari kita memasukikan gerbangnya dengan sukacita, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan halaman pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, ku mau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari kita berdoa bersama. Sungguh ya Tuhan, biarlah pujian yang meluap dari hati kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami boleh bergirang dan mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun mungkin hidup kami tidak senantiasa lebih baik, tapi kami percaya pertolongan, penyertaan Tuhan yang senantiasa tidak kekurangan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap mengucap syukur dan bergirang-girang di hadapan Tuhan. Biarlah kami terus boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang berada di rumah. Bersyukur kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dalam kebaktian kaum wanita. Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan. Biarlah pada saat ini kami dapat bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati agar firman ini dapat bisa dilakukan Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu dalam penyampaiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini yaitu hati yang gembira adalah obat. Mari saya ajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Karena ayatnya pendek, mari kita sama-sama bacakannya ya. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah ibu-ibu sekalian, ada suatu masa ketika saya masih SMP atau SMA, saya teringat
yaitu ketika minggu-minggu menjelang UAS, ujian akhir semester gitu. 2 minggu sebelum UAS kondisi saya waktu itu masih sangat sehat, masih bisa berolahraga dengan baik. Lalu seminggu mendekati UAS, guru dan teman-teman saya mengingatkan, kita saling mengingatkan bahwa sebentar lagi ada ujian akhir semester, tolong dipersiapkan baik-baik. Nah, menjelang beberapa hari sebelum ujian akhir semester, saya mendadak sakit. Saya demam tinggi, saya pusing, ini sebelum corona ya. Jadi waktu itu masih pusing dan panas gitu. Akhirnya saya beristirahat. 2 hari saya mengalami itu, lalu saya datang ke dokter untuk bertanya, Pak dokter kira-kira saya sakit apa nih? Karena saya mau ujian kan. Nah setelah itu Pak dokter menanyakan kepada saya, kamu makan apa aja dek selama beberapa hari ini? Saya menjawab, aku gak makan apa-apa kok, makanan aku normal-normal saja begitu. Nah setelah diperiksa, Pak dokter hanya memberikan saya sebuah obat penurun panas yang dosisnya pun kecil gitu. Dan dia hanya bilang seperti ini, nah jangan stres ya, jangan stres banyak-banyak, istirahat aja yang cukup, nanti juga sembuh kok. Itu merupakan kalimat yang menarik begitu ya. Nah dari cerita yang saya alami di atas, ternyata ini ada satu kondisi yang itu dinamakan psikosomatis. Nah apa itu psikosomatis? Nah, keadaan psikosomatis adalah suatu kondisi di mana kita mengalami sakit fisik karena pikiran dan emosi yang sangat tinggi dan dalam kondisi tertekan. Nah kata psikosomatis ini pun terdiri dari 2 akar kata, yaitu pikiran, psyche, dan tubuh, soma. Jadi secara harafiah sebenarnya psikosomatis ini adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh kita. Dengan kata lain, sebenarnya sakit yang kita alami itu bukan dari virus dari luar, ataupun bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Pikiran kita lah yang membuat diri kita sendiri menjadi sakit. Pikiran yang tertekan inilah yang membuat saya pada akhirnya jatuh sakit, mungkin karena terlalu tertekan karena sudah mau ujian akhir semester. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, kok bisa sih ketika seseorang mengalami psikosomatis ini? Nah, salah satu faktor utamanya dari beberapa artikel yang saya baca, penyebab utamanya itu adalah stres. Nah, kita lihat sebentar ya. Nah, jadi ketika stres, otak kita ini akan mengirim sinyal ke beberapa organ tubuh untuk mengeluarkan beberapa jenis hormon. Nah, beberapa jenis hormon ini kalau kebanyakan diproduksi bisa membuat beberapa organ tubuh kita bekerja lebih keras daripada biasanya. Nah, dan ketika organ ini berjalan secara terus-menerus, lama-kelamaan tubuh kita akan mencapai batas dan pada akhirnya kita bisa sakit. Nah, dari hal yang saya temukan ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya tubuh dan pikiran kita itu ternyata saling mempengaruhi. Nah, ibu-ibu, ternyata jauh sebelum hal ini ada, pada zaman perjanjian lama, Raja Salomo itu sudah melihat bahwa ternyata apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan secara emosi itu dapat berpengaruh ke dalam kesehatan kita. Nah, dapat berpengaruh kepada kesehatan kita. Dengan kata lain, Salomo itu ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin menjaga apa yang ada di luar, kita harus menjaga juga apa yang berada di dalam. Kalau kita ingin menjaga kesehatan kita, kita pun harus menjaga kondisi pikiran dan emosi kita. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, kita lihat dulu di dalam kalimatnya yang kedua. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kata tulang di sini bukan berarti secara harafiah tulang kita akan menjadi kering kalau kita patah semangat begitu ya. Tetapi kalau di dalam bahasa aslinya dan terjemahan lain, seperti ini mungkin. Semangat yang patah itu mengeringkan semangat kita. Mengeringkan kekuatan kita, strength, kekuatan kita. Nah, mungkin kita seringkali mendengar statement ini ya ibu-ibu.
orang ini kayaknya udah patah semangat deh. Nah, ibu-ibu ternyata patah semangat ini sudah dapat kita lihat dengan jelas. Nah, saya di sini membagi menjadi 4. Tanda-tanda orang yang patah semangat. Yang pertama, sulit untuk melakukan segala sesuatu. Jadi ketika orang sudah patah semangat, dia pasti akan sangat sulit untuk melakukan segala sesuatu apapun itu yang dia kerjakan. Yang kedua, sudah tidak ada gairahnya lagi. Jadi ketika seseorang sudah patah semangat, dia biasanya kalaupun dia mau melakukannya, dia sudah tidak ada gairahnya lagi. Yang ketiga, selalu terlihat lemas. Ya ini mungkin karena dia sudah patah semangat, jadi pada akhirnya ya dia kalaupun melakukan itu, dia pasti akan melakukan dengan ya lemas seperti itu ya. Dan yang keempat, selalu mengeluh. Nah ini mungkin kita bisa lihat ya di lingkungan sekitar kita gitu. Tetapi pada intinya adalah yang mau saya katakan di sini, ketika semangat kita sudah patah, kita akan melihat segala sesuatu itu dengan buram. Nah, contohnya seperti kacamata ini. Ibaratkan kalau orang yang pakai kacamata gitu ya, seperti saya juga pakai kacamata begitu. Kalau kacamata saya ini buram, saya tidak akan dapat bisa melihat apapun di depan saya ini dengan jelas. Meskipun di depan saya ini ada pemandangan yang begitu indah. Kalau kacamata saya ini sudah buram, ini bukan pemandangan yang indah lagi. Pemandangan yang di depan saya hanyalah pemandangan dengan titik-titik lalu buram begitu saja. Nah, ibu-ibu sekalian, bukankah hal ini sering terjadi juga pada diri kita begitu? Ketika pandemi masih berjalan, apalagi dalam waktu terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan di Jakarta dan sekitarnya. Dan kalau ini terus berlanjut, pada akhirnya nanti kemungkinan tahun ajaran baru anak-anak ini masih akan mengadakan sekolah di rumah. Lalu mungkin beberapa dari ibu-ibu yang bekerja masih WFH, work from home. Nah, mungkin banyak tekanan gitu ya ketika harus mengurus pekerjaan, ketika harus mengurus urusan rumah, harus mungkin anak meminta bantuan sesekali untuk mengerjakan tugas atau proyek sekolah dan lain-lain. Lalu secara tidak sadar, mungkin tekanan itu menekan kita sehingga kita bisa jadi stres sendiri. Sampai pada akhirnya seperti yang kondisi yang saya sebutkan di awal tadi, kita bisa jatuh sakit begitu. Lalu pada akhirnya sampai dalam titik terparah, kita bisa mengatakan bahwa kita bisa menyalahkan Tuhan begitu. Kenapa sih Tuhan harus ada seperti ini? Kenapa sih ini semua harus terjadi begitu? Dan pada akhirnya kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Padahal kalau kita semua tahu, ya sudah seperti dijelaskan tadi, sakit yang kita alami mungkin ini memang berasal dari stres dan tekanan yang kita alami sendiri begitu. Lalu yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan stres ini? Nah, banyak cara yang di luar sana di dunia ini ditawarkan begitu ya. Tapi saya hanya mengambil 3 contoh dari artikel yang saya baca. Yang pertama, dengan tidur. Artikel bilang begini, tidur dapat membantu Anda memperbaiki suasana hati, meningkatkan energi, dan juga menyegarkan tubuh. Jadi yang pertama dia bilang tidur yang cukup. Yang kedua ada berolahraga. Olahraga terbukti bisa menurunkan produksi hormon stres dalam darah tubuh. Bukan hanya itu, rutin berolahraga juga memperbaiki suasana hati, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi kalau misalkan sekarang masih terjadi pembatasan kembali, mungkin bisa olahraga sendiri gitu ya di rumah gitu. Lalu yang ketiga, ini menarik yaitu kata dia, cara menghilangkan stres yang ketiga adalah dengan tertawa. Katanya begini, Anda secara tidak langsung melancarkan sirkulasi darah dan itu dapat merelekskan otot-otot, menurunkan stres dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah ini yang menurut saya adalah 3 contoh yang dunia ini tawarkan untuk bagaimana caranya kita untuk menghilangkan stres. Nah lalu pertanyaan saya cuma begini Ibu, apakah semua cara yang saya sebutkan tadi itu dapat bisa membuat stres kita hilang 100%? Nah apakah semua metode ini efektif bisa membuat stres kita hilang?
Apakah metode ini yang coba ditawarkan ini bisa dapat membuat kita terus bertahan di dalam masalah yang sedang kita hadapi? Nah, mungkin tidak secara 100%. Hilang dalam 1-2 hari, oke. Tapi apakah ini akan dapat terus hilang? Saya rasa tidak. Lalu apa? Jawaban yang kita dapat itu adalah di dalam kalimat kita yang pertama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau dalam terjemahan lain kita dapat melihat bahwa a joyful heart is a good medicine. Atau dalam terjemahan NIV, a cheerful heart. Nah, berarti yang saya mau highlight di sini adalah kata gembiranya itu. Kata gembira di dalam ayat ini bukan hanya sekedar senang semata atau happy-happy saja, melainkan ada sebuah perasaan gembira yang amat sangat begitu. Ada perasaan glad, tenang di sana. Dan di dalam kata itu juga terdapat makna ucapan syukur di dalamnya begitu. Nah, perasaan-perasaan inilah yang Salomo inginkan kepada setiap kita, bahwa perasaan-perasaan tersebut itu yang dapat menjadi obat untuk dalam diri kita, atau dalam terjemahan yang lainnya mengatakan dapat menyehatkan badan kita. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah tahu bahwa perasaan gembira, tenang, mengucapkan syukur itu dapat menjadi obat buat jadi kita. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat kita bahagia begitu? Apa yang membuat kita dapat tenang gitu? Setelah saya berpikir-pikir, apakah harta yang kita punya dapat bisa membuat kita tenang? Ataukah apakah kedudukan yang kita punya ini dapat membuat kita tenang begitu? Dapat membuat kita senang? Ataupun segala yang kita miliki, apakah itu dapat bisa membuat kita terus bergembira, bahagia, tenang ketika stres dan masalah itu datang? Saya rasa pandemi ini membuat kita sebagai orang percaya itu semakin menyadari bahwa harta, kedudukan, dan segala yang kita punya ini tidak dapat menjamin kita untuk terus bahagia di dalam hidup ini. Saya ulangi. Pandemi ini membuat kita sebagai orang percaya menyadari bahwa kedudukan yang kita punya, harta yang kita punya, segala sesuatu yang kita punya di dalam dunia ini tidak dapat menjamin bahwa kita akan terus bahagia di dalam hidup kita. Karena banyak orang di luar sana yang ketika kita lihat mereka mempunyai harta banyak, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Ketika pandemi ini datang, mereka tidak bahagia, tidak bergembira, tidak ada rasa tenang. Bahkan mereka pun tidak kebal dari penyakit. Mereka pun tetap terkena virus corona ini gitu. Dan mereka pada akhirnya ada yang saking stresnya mereka jatuh sakit sendiri. Ada yang seperti begitu. Lalu sebenarnya apa sih yang seharusnya membuat kita bahagia? Apa sih yang seharusnya membuat hati kita itu gembira? Yang membuat hati kita itu bahagia? Apa sih yang membuat seharusnya hati kita itu tenang, ibu-ibu? Sebagai orang percaya tentu jawabannya adalah Kristus. Sebagai orang percaya seharusnya Kristuslah yang menjadi sumber dari kegembiraan kita. Kristuslah yang menjadi sumber dari kebahagiaan kita. Kristuslah yang menjadi sumber dari ketenangan kita. Bukan harta, bukan kedudukan kita, bukan apapun yang kita punya di dalam dunia ini, itu bukan. Seharusnya Kristuslah yang menjadi sumber dari kebahagiaan, kegembiraan, dan ketenangan kita, ibu-ibu. Karena Dia adalah Allah kita yang mau turun ke dalam dunia menjadi manusia, yang mau mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib karena keberdosaan kita, agar kita dapat kembali kepada Allah. Dia yang bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Jadi dengan kata lain, yang ingin saya tekankan di khotbah kali ini adalah dengan kita menjadikan Kristus sebagai sumber dari kegembiraan, kebahagiaan, dan ketenangan kita, ketika kita mulai kehilangan harta,
mulai kehilangan kedudukan, mulai kehilangan segalanya, kegembiraan itu tidak akan berkurang sedikit pun. Kegembiraan itu tidak akan berkurang sedikit pun. Karena Kristuslah yang menjadi sumber kegembiraan itu. Jadi seharusnya kita sebagai ibu-ibu yang percaya kepada Kristus, ketika kita dalam pandemi ini, yang membuat kita gembira itu bukanlah hal-hal duniawi, bukanlah dengan kita menonton hiburan, membuat kita tertawa, itu dapat membuat kita gembira. Yes, memang itu dapat bisa membuat kita gembira begitu. Tapi apakah itu kegembiraan yang sejati? Apakah itu ketenangan yang sejati? Dengan kita menjadikan Kristus sebagai sumber dari kegembiraan, kebahagiaan, dan ketenangan kita, seharusnya ketika semua yang kita punya diambil dan mulai hilang, kegembiraan kita tidak akan berkurang sedikit pun. Karena Kristuslah yang menjadi sumber dari kegembiraan itu. Dan biarlah ibu-ibu semua firman Tuhan pada hari ini dapat kembali mengingatkan kita bahwa Kristuslah yang harus menjadi sumber dari kegembiraan dan kebahagiaan kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa Kristuslah yang seharusnya menjadi sumber dari kegembiraan hati kami. Seharusnya Kristuslah yang menjadi sumber dari ketenangan hati kami. Kristuslah yang menjadi sumber dari kebahagiaan kami. Karena kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita juga boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kita memberikannya dengan sukacita dan dengan segenap hati dan dengan satu kerinduan yang begitu indah untuk memberikan yang terbaik. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan memberikan persembahan ini dengan hati yang gembira. Tapi semangat yang patah keringkan tulang.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, dengan hati yang gembira, dengan hati yang terus boleh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, akan memberikan kami semangat, dan kami percaya bahwa kami akan terus boleh dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Sungguh kami juga bersyukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik. Biarlah kami boleh memberikan hati hidup kami kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati setiap tangan-tangan ibu-ibu yang sudah memberikan yang terbaik. Berkati keluarganya, berkati usaha dan pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengucap syukur untuk persekutuan wanita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Berterima kasih untuk Evangelis Calvin yang sudah membawa kita di dalam perenungan hati yang gembira adalah obat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minggu depan kita tetap akan ada streaming. Ada acara spesial, acara khusus di mana Ibu Ida akan memandu kita di dalam acara masak-memasak. Kiranya kita dapat mempersiapkan waktu kita untuk bisa mengikuti persekutuan wanita pada minggu depan. Demikian pengumuman, dan kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Kita akan bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kami hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan untuk melalui hari-hari kami ke depan. Karena hari-hari yang kami lalui mungkin penuh dengan berbagai tantangan, ada kesusahan. Bahkan Tuhan, yang kami perlu lewati waktu-waktu ini adalah masa pandemi yang belum selesai. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, dan pertolongan-Mu akan menyertai ibu-ibu semua dimanapun ibu-ibu berada. Bapa di dalam surga, kiranya anugerah-Mu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu, dan kami juga mau berdoa kiranya Tuhan yang tolong. Jikalau ada di dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin sangat menyesakkan hati, biarlah ibu-ibu boleh dikuatkan untuk melaluinya, Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa sekali lagi mengucap syukur dan menyerahkan hari-hari kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.